Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, mohon izin lagi mengkiati kondisi Bisa Bobo. jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jaza'al awfa. Memang di ayat ini ada satu khilaf ya memahaminya, apakah manusia bisa menikmati amal yang dikirim oleh orang lain atau tidak ya. Namun al-khuruju minal khilaf aula ya. Berpegang teguh kepada pemahaman yang di dalamnya tidak ada khilaf itu lebih utama ya. Yang tidak ada khilaf bahwa memang manusia ya, hanya akan menikmati amalnya sendiri ya. Ya di lapangan pemahaman yang bisa katanya orang lain bisa menghadiahkan ya suatu amal soleh kepada keluarganya ataupun kepada temannya, memang ada yang menimbulkan satu distorsi ya, penyelewengan di mana orang jadi ngandelin ya. Nggak apa-apalah nggak sholat, ntar juga ya keluarga saya akan membacakan Al-Quran, akan kalau di sebagian daerah akan membayar fidyah katanya ya. Ini khas daerah tertentu ya. Jadi sholatnya ada berapa yang ditinggal, kemudian dihitung berapa kilo harta yang dikeluarkan sehingga bisa mencapai sekian ton ya. Ini semua sebuah khilaf atau bahkan bisa jadi sebuah pendapat yang dhaif ya. Karena itu memahami apa adanya itu lebih utama. Ya. Mumpung masih hidup ya, fokuslah berkarya dalam dua hal, ya, amal soleh untuk Allah vertikal, amal soleh untuk manusia horizontal. Itu semua akan dibalas oleh Allah dengan seutuhnya. Tsumma jaza al-awfa. Istilah surat Toha, fala yakhafu dhulman wala hadma. Ya. Dia tidak akan teraniaya ataupun dari amalnya itu akan terhitung nggak sesuai dengan kenyataan, wala hadma, dan tidak akan mengalami penambahan kesalahan. Ya. Berbuat salah 100 dihitung 200 itu nggak mungkin. Ya. Ataupun penambahan kebaikan, berbuat baik 1000 tapi dihitung 500 itu nggak mungkin. Nah, itu yang dimaksud dengan apa yang ada di surat Toha, fala yakhafu dhulman wala hadma. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ini harus menjadi suatu manhaj hidup yang singkat tapi padat. Ya. Artinya dan sungguh hanya kepada Rabbmu. Karena ila rabbika diawalkan sehingga memiliki makna hanya. Semuanya akan berakhir.
wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, bisa saja maknanya wa anna muntaha wa annal muntaha ila rabbik, tapi tidak memiliki hanya, tidak memiliki makna hanya, dan semuanya berakhir kembali kepada Allah. Secara bahasa bisa kepada yang lain, ya. Tapi dengan wa anna ila rabbikal muntaha, ya, memiliki keindahan dalam dua hal, dalam segi makna, sehingga maknanya hanya kepada Allah. Semuanya kembali, ya, semua berakhir. Keindahan kedua untuk mengikuti, ya, ayat-ayat sebelumnya, supaya berakhir dengan alif maksurah namanya, ya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, wa anna sa'yahu sawfa yura, ya. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, ya. Maka, ya, jika ada pemahaman 100 ataupun lebih tentang ayat ini, maka jadikan ayat ini sebagai pedoman. Wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi kalau pemahaman secara umum dari ayat ini, wa anna ila rabbikal muntaha, ya, bahwa apapun yang dialami oleh manusia, ya, dalam kehidupan ini, ujung-ujungnya semua kembali kepada Allah. Ya. Istilahnya inna sa'yakum lasyatta. Boleh jadi pilihan kehidupan beda-beda. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pebisnis, ada yang jadi orang biasa. Ada yang jadi mungkin nggak terlalu dipandang oleh orang, ya. Ya. Padahal insya Allah kalau niatnya baik, itu manusia sangat mulia, ya. Mungkin cuma tukang ngangkut sampah misalnya, ya. Jadi sepertinya rendah, ya. Kalau di Arab itu kalau ada orang profesinya tukang daging, nah itu kayak rendah, kuli, ya, itu dianggap, ya, apa, masyarakat kelas bawah, ya. Tapi pada akhirnya apapun kondisi manusia itu, ya, pada akhirnya wa anna ila rabbikal muntah. Ya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka siapa yang muntahanya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengalaman kehidupan dunia ini menjadi nggak ada artinya semua. Ya. Wah, dulu dia itu presiden, tapi muntahanya katakan kembali kepada Allahnya nanti dengan vonis min ahlin nar misalnya, nggak ada gunanya, semua habis, ya. Dulu di dunia hanya tukang sampah, tapi wa anna ila rabbikal muntahanya ditetapkan sebagai ahlul jannah. Maka semua pandangan manusia tentang dirinya yang istilahnya tidak keren, ya, tidak menjanjikan, pada akhirnya wa anna ila rabbikal muntah. Sehingga Umar radhiyallahu an mengatakan, kalau saja kamu menjadi manusia yang dari sejak lahir sampai menjelang meninggal, ya, semua isi kehidupannya adalah nikmat semua, walaupun itu nggak mungkin, ya. Ya. Nikmat semua, tapi, ya, tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah, ya. Maka manusia itu ketika meninggal dunia, dia akan merasa seakan semua kenikmatan yang ada itu adalah bagaikan orang mimpi. Mimpi
pergi ke tempat yang sangat indah dan seterusnya, begitu bangun ya nggak ada apa-apa ya. Ya, begitulah kehidupan ini ya. Jadi setelah meninggal, wa anna ila rabbikal muntah. Ya, karena itu jadikan ini sebagai pedoman hidup dalam menilai ya kehidupan diri kita ya, mungkin juga keluarga, mungkin juga manusia. Ya. Suatu saat seorang yang memahami ayat ini ya, melihat ya hanya tukang bakso gitu ya, tukang bakso didorong ya. Tapi begitu azan dia berhenti di masjid hanya untuk sholat ya. Di waktu yang sama ada seorang pejabat ya, parkir mobil di depan rumahnya yang dengan pakaian yang sangat indah, dengan jasnya yang pasti nggak mungkin eh, nggak mungkin 1 juta 2 juta ya sepatunya ya. Tapi nggak sholat ya. Ya. Tidak, sama-sama berada di dekat masjid, yang satu sholat yang satu nggak sholat ya. Maka disinilah harus diberlakukan pemahaman wa anna ila rabbikal muntah. Bisa jadi tukang bakso di sisi Allah dialah yang mulia ya. Sedangkan pejabat itu dengan mobilnya yang pasti di atas 1 M ya, di sisi Allah nggak ada apa-apa. Begitulah ya menghadapi kehidupan ya. Yang satu ujiannya ya, Masya Allah ya luar biasa. Yang satu sepertinya nggak ada ujian padahal sama aja sebetulnya. Ya. Maka berlomba-lombalah fastabiqul khairat ya. Sebagaimana ungkapan ba'dus shalihin ya. Ketika kamu merasa kalah dalam urusan dunia dengan manusia lain ya. Masya Allah ya orang lain itu punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ya. Saya kok begini aja, nggak apa-apa kalah dalam urusan dunia. Yang penting jangan kalah dalam urusan akhirat. Wa anna ila rabbikal muntah. Karena pada akhirnya manusia itu tidak dinilai dengan kondisi-kondisi kehidupan dunianya yang kelihatan menggiurkan, yang kelihatannya ya menyenangkan. Tapi wa anna ila rabbikal muntah. Usahakanlah memiliki amal-amal yang hobi. Ya. Amal yang hobi itu maksudnya amal yang luar biasa, ya, besarnya, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Seperti apa besarnya amal itu. Ya, silakan pilih saja ya. Apakah amal dalam bantuan sosial, amal dalam mengajari umat, amal dalam menghafal Quran. Hafal Quran itu kelihatannya indah ya. Ya, orang bisa baca, nggak usah ngelihat kok bisa ya. Tapi kalau dilihat aslinya, gimana usahanya, gimana mujahadahnya, bagaimana kesabarannya, bisa jadi manusia berpikir 2 kali. Tapi ada hamba-hamba Allah ya, ada hamba-hamba Allah yang dengan semangat amalun khobi, ya, amal-amal yang besar tapi tidak kelihatan besar. Dan tersembunyi, nggak mungkin orang selalu mengumumkan, saya sudah hafal surat ini, juz ini, saya sudah setor ini, saya sudah murojaah. Hanya Allah yang tahu ya. Kayak apa, seperti apa kesabaran orang-orang yang terus ingin menghafal Al-Quran. Bagi yang milih hobinya ya menghafal Quran, tapi bagi yang hobinya ya dunia politik silahkan ya.
Sebagian orang-orang beriman sama sekali tidak mau menikmati gajinya. Ya. Gaji langsung dikelola untuk membantu umat. Wah, Masya Allah, hobi ya. Ya, sampai rumah dinasnya buat kepentingan umat. Ya. Kalau ada politisi seperti itu, insya Allah menjadi amal-amal yang hobi. Ya. Karena pada akhirnya wa anna ila rabbikal muntaha. Ya. Sebaliknya ada yang politisi yang sampai ya menolak untuk berinfak misalnya. Ya. Ya, minta tolong ini enggak siap, gitu. Tolong ini enggak siap, padahal hartanya ada ya. Kelihatannya keren, tapi bagaimana saat wa anna ila rabbikal muntaha. Ya. Ini juga harus jadi prinsip dalam beramal ya. Dalam beramal kita tahu ada istilah ya, ada istilah ya, ikhlas ya. Maka insya Allah ya semuanya masuk dalam makna wa anna ila rabbikal muntah. Kamu berbuat ini, bagaimana muntahanya? Ya. Karena bisa jadi sesuatu yang kelihatannya remeh, tapi muntahanya menjadi yang baik. Ya. Seperti yang ada dalam hadis, seseorang ya masuk neraka. Ya. Kenapa? Karena gara-gara lalat. Ya Allah, apa artinya lalat? Tapi muntahannya itu yang nggak disukai oleh Allah. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada syirik. Ya. Suatu saat dia melewati berhala. Dia punya pemikiran, seharusnya saya ini menyembahkan sesuatu untuk berhala ini, sesajen ya. Kalau bisa mah kepala kerbau, kalau nggak bisa apakah ayam warnanya hitam semua atau putih semua nggak didapatkan ya. Maka dia pikir karena nggak ada ini nggak ada itu, maka dia ketemu lalat. Wah, lalat aja nih saya tangkap, saya bunuh, saya persembahkan untuk berhala ini. Maka Rasulullah mengatakan ya, manusia gara-gara lalat kecil ya, tapi muntaha sikap seperti ini menjadi memasukkan manusia ke neraka. Sebaliknya seorang wanita melihat anjing kehausan, ya, maka dia berusaha mencari air. Ya. Gimana caranya ini untuk bisa mengambil air? Padahal ini dalam sebuah perjalanan. Ya. Ya, mungkin kalau sekarang insya Allah ada botol ya, botol air kemasan. Kalau dulu maka dia berinisiatif sepatunya dijadikan alat untuk mengambil air. Ya. Kan Rasulullah mengatakan karena anjing manusia perempuan ini masuk ya surga, perempuan yang lain karena kucing masuk neraka. Ya, karena kucingnya disiksa, diikat, tidak dikasih makan, tidak dibiarkan cari makan sendiri. Ya. Muntah. Ya. Bahkan yang baik-baik pun ya juga terikat oleh muntah. Saat Rasulullah hijrah, siapa yang tidak tahu hijrah itu amal yang luar biasa. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan di antara yang hijrah bersama kita itu muntahanya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ya, muntahanya saat hijrah punya tujuan lain. Mumpung ada pada hijrah nih saya ngikut, ngapain ikut ya? Di sana ada peluang bisnis baru, di sana bisa nikah dengan orang asli di sana. Ya. Jadi bukan semangat hijrahnya yang dia inginkan. Ya. Padahal kalau semangat hijrahnya yang ada, seperti Abdurrahman bin Auf, ya, otomatis dapat juga.
ya, dapat peluang bisnisnya, dapat pernikahannya, utamanya dapat balasan dari Allah yang sesuai amal. Muntaha. Ya. Sementara yang semata-mata karena dunia, muntahanya gagal, nggak dapat. Dan ini berlaku dalam semua amal. Kelihatannya kerennya orang ini hafal Quran ini. Dan mata dibalik hafalan itu, dia punya niat-niat yang nggak baik. Apakah hanya ingin pencitraan, ya, hanya ingin popularitas, ya. Bisa jadi yang nggak hafal bisa jadi lebih baik, ya. Ya. Tapi selalu dalam keikhlasan. Jadi wa anna ila rabbikal muntaha, ya. Ini bahasa Qur'annya, kalau bahasa sebagian ulamanya adalah seperti ungkapan Allahu ghayatuna. Allah itulah tujuan kami. Karena siapa yang punya prinsip ini, insya Allah akan memiliki al-muntaha, ya, tempat berakhir, tempat berlabuh, ya, ya, tempat finish kehidupan yang akan menguntungkan. Ya. Ini seperti ayat apa? Seperti ayat kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Apapun yang dialami oleh manusia dalam kehidupan itu, semuanya akan berakhir kepada Allah. Ya. Mau jadi Fir'aun, mau jadi Musa, wa anna ila rabbikal muntaha. Inna ila rabbikar ruj'a. Ya. Maka Al-Quran menginginkan latihlah diri ini, ya, wa anna ila rabbikal muntaha sejak di dunia ini. Ya. Amal-amalnya bagaimana supaya berakhir betul-betul karena Allah. Menjalani kehidupannya, ya, sudah disetting sedemikian rupa, wa anna ila rabbikal muntaha, yang positif, yang membahagiakan, yang tidak lagi ada kelelahan-kelelahan kehidupan. Ya. Ya. Ini kelelahan-kelelahan ini menjadi satu tema tersendiri dalam Al-Quran. Manusia, kamu di dunia ini udah lelah, ya. Jangan sampai muntahannya tambah lelah, ya. Usahakan memang kamu lelah hidup di dunia ini, ya. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Usahakan kematian itu merupakan muntaha yang membuat kamu selesai kelelahan, yang ada nikmat semua. Ya. Istilah hadisnya mustarihun wa mustarahun minhu. Ya. Ada orang-orang yang meninggal dunianya, maksudnya muntahanya betul-betul istirahat total dari berbagai macam, ya, dinamika kehidupan. Ada yang sebaliknya, mustarahum minhu, dirinya yang semakin lelah, ya, semakin mengalami kesulitan. Alhamdulillah. Ya. Ya, kalau dunia ini rasa sengsara, karena kematian lebih sengsara lagi. Sebaliknya, karena memang dulunya orang yang jahat, mustarahun, yang istirahat justru semua yang ditinggalkan, ya. Mungkin orang-orang yang selama ini disakiti, mustarahun, ya. Ya, ibaratnya sekarang ini siapa, Netanyahu misalnya, ya, kalau dia nggak tobat tentunya, ya, kalau dia nggak kembali kepada Allah, ya, kelihatannya keren, ya, mau apa aja terjadi, ya, ya. Semalam, ya, rumah sakit dibom, ya, 1.000 orang lebih meninggal dunia, ya, kelihatannya keren, keren, ya, bisa membunuh dengan cepatnya, ya. Wallahu alam, ya, hanya Allah yang tahu bagaimana nasib orang seperti ini.
wa anna ila rabbikal muntaha. Yang dibunuh sepertinya hina banget, ya Allah, sekali bom mati semua. Ya. Padahal insya Allah kematian mereka, para pasien-pasien yang ada ini menjadi syuhada. Ya. Seperti yang diceritakan oleh Rasulullah, qatlana fil jannah wa qatlahum fin nar. Ya. Nggak usah sedih katanya, walaupun banyak yang meninggal di antara kita, mereka masuk surga. Orang yang mati di antara mereka, wa qatlahum fin nar. Ya. Wah, ini memang makna wa anna ila rabbikal muntaha ini luar biasa, sehingga hampir 30 menit saya perdalam ayat ini supaya betul-betul menjadi ya semacam dalil kehidupan kita ya, dalam beramal, dalam menjalani kehidupan. Pikirin tuh wa anna ila rabbikal muntaha, bagaimana akhir kehidupan kita ya. Dan itu percaya nggak percaya prinsip wa anna ila rabbikal muntaha, manusia pasti mengalaminya. Ya. Bagaimana akhir kehidupan. Ya. Sehingga ketika Rasulullah selesai perang Badar, ya Rasulullah nanya, gimana tuh Abu Jahal dikuburkan? Ya. Oh di situ ya Rasulullah, maka Rasulullah ya mendatangi kuburan itu. Ya. Ya. Kan orang yang sangat keren di zamannya ya. 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 Istilah aslinya Abul Hakam ya, bapak yang sangat bijak ya. Ya, dipelesetkan dalam istilah Islam Abu Jahal ya, Amr bin Hisham. Maka setelah ditunjuk Rasulullah berdialog. Ini menunjukkan apa? Ada muntaha, ada kehidupan selanjutnya. Ya. Rasulullah nanya, mengambil ayat yang ada di surat Al-A'raf ya. Katanya, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, katanya. Gimana Abu Jahal? Udah ketemu semua yang dijanjikan oleh Allah. Walaupun nggak ngomong, walaupun nggak bisa jawab Abu Jahalnya, ya pasti dengar. Ya. Dan Rasulullah mencontohkan betapa mengunjungi orang yang sudah meninggal. Orang meninggal itu tahu kunjungan kita, ya. Tahu apa yang sedang dipanjatkan oleh pengunjung ya kuburan itu. Ya. Misalnya seorang suami atau istri, anak mengunjungi orang tuanya, mengunjungi istrinya atau suaminya, itu semua diketahui oleh ahli kubur itu, sebagaimana Rasulullah sampai ya, karena nggak mungkin mendoakan, sehingga yang ada ditanya, gimana udah ketemu semua janji Allah, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa ya. Nah, ini menunjukkan kehidupan manusia itu ada muntahanya. Nah, ini penguat istilah hari kubur, hari kebangkitan, hari hisab, sampai neraka atau surga ya, itu sudah terwakili oleh ayat ini. Wa anna ila rabbikal muntah. Nah, senasib manusia saat wa anna ila rabbikal muntaha ya, atau kondisi manusia di dunia ya, itu ada yang tertawa, ada yang nangis ya. Ini yang dimaksud dengan wa annahu huwa adhaka wa abka. Ya. Ya, kita lihat di sini memang ya selalu ada huanya ya. Dialah yang eh, menjadikan manusia tertawa dan menangis. Wa annahu huwa amata wa ahya ya. Sedangkan di ayat 45 itu enggak ada wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha ya. Jadi untuk ayat yang tidak ada huanya, karena di situ ya yang bisa melakukan hanya Allah.
menciptakan jenis kelamin laki dan perempuan hanya Allah. Allah nggak perlu mengatakan huwa. Tapi untuk pada ayat yang ada huwanya, Allah ingin manusia fokus. Aslinya Allah. Ya. Dia yang bisa membuat orang tertawa. Mungkin ada yang nanya, ya, bukankah pelawak juga bisa membuat orang tertawa? Bukankah sinetron bisa juga membuat orang nangis? Ya, tapi itu semua semu. Ya. Ya. Penakdir sesungguhnya hanyalah Allah. Ya. Lagian kalau ada orang karena tertawa mendengar lawak, kan nggak semua orang. Dengar sulik ketawa. Yang lain pada nggak ketawa, bahkan yang lain bingung. Apanya sih yang lucu? Nggak ada lucu-lucunya. Ya inilah. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Allah pasti. Sinetron juga begitu. Ada yang nontonnya pakai meneteskan air mata berkaca-kaca. Kayak kata temennya, apaan sih gitu ditangisin, itu kan hanya acting-acting aja. Oh, kamu sih nontonnya nggak pakai perasaan katanya. Ya, makanya Allah katakan, ya, aslinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Ya, adhaka sama dengan bahagia. Abka berarti sama dengan kesedihan. Yang sedih, yang apa? Yang senang pada hakikatnya tidak terlepas karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa saja yang sedang mengalami salah satu kondisi ini, ya, sedang adhaka, wah, sedang senang-senang banget, ya, abka, sedang sedih-sedih banget, kembalilah kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Sehingga diriwayatkan bahwa orang yang berlebihan dalam kebahagiaannya, sehingga dia ketawa terlalu lama ketawa, itu menjadi begitu juga yang sedih, ya, kalau nggak kembali kepada Allah, itu akan menjadi peluang, ya, peluang masuknya syaitan. Karena terlalu bahagia, orang mudah digoda oleh syaitan. Karena terlalu sedih, digoda oleh syaitan. Terlalu sering ketawa akan membuat hati keras, ya, qaswah, ya. Sehingga kita ada entah mahfuzat, entah hadis ini, ya, la tuktsirid dhahik, ya. Jangan kebanyakan tertawamu, fa innahu tumitul qalb, karena banyak ketawa itu lebih mematikan hati. Iya, kalau kita melihat kasus-kasus tertentu betapa shadaqallah ketika menjelaskan wa annahu huwa adhaka wa abka. Ya. Karena di rumah sakit sana ada orang yang, ya, syarafnya error dalam bab ini, adhaka wa abka. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang harusnya dia tertawa, dia malah menangis. Ya, ada orang yang, ya, nasallallahu lana wa lakumul afiyah, sallallahu lana wa lakunnal afiyah, ya. Sebaliknya kalau ada sesuatu yang seharusnya membuat dia sedih, dia malah ketawa. Ya. Ada orang yang sakitnya seperti itu. Ya. Maka baik saat bisa tertawa atau bisa sedih, buka atau menangis, ya, hendaklah jangan sampai lupa kepada Allah. Ya. Makanya dalam Al-Quran, sesuatu yang membuat kamu bahagia, hendaklah kamu segera, ya, kembali kepada Allah, apakah dengan sholat, dengan zikirnya. Ya. Saat para sahabat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tentu bahagia semua, ya. Ya. Tapi Allah nggak mau orang beriman larut dalam sedih. Fasabbih, ya, larut dalam kebahagiaan, ya. Fasabbih bihamdi rabbika
wastaghfir. Inilah yang membedakan orang yang punya wa anna ila rabbikal muntaha bil khair, dengan kebaikan. Ketika bahagia yang diingat Allah. Coba lihat bahagianya orang kafir ngapain. Kafir kalau bahagia, na'udzubillah, pasti pesta khomer, pasti pesta zina, ya, pasti pesta kemaksiatan. Saat abuka juga begitu. Saat sedih, ya, saat menangis, ya, maka harus banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal istighfar, ya. Yakinlah bahwa istighfar bisa menjadi solusi atas kesedihan, tetesan air mata, ya. Minimal kalau mau lebih ideal, tahlil la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, ini doa yang spesial dari Rasulullah bagi yang sedang mengalami abuka yang sangat dalam. Ya. Intinya Allah ketika manusia itu adhaka wa abka, ya, harus ingat kepada Allah supaya dalam kesadaran, ya, kalau saya bahagia ini tidak terlepas karena pertolongan Allah. Kalau saya sedih ini ini juga tidak terlepas dari ujian Allah. Tidak ada yang bisa membahagiakan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat kesedihan kecuali Allah. Ya. Inilah yang diinginkan di balik wa annahu huwa adhaka wa abka. Kamu sedang sedih sesuatu, ya, menyedih suatu kondisi, ya. Apakah itu kehidupan, apakah itu ujian, ingatlah, ya. Atau prinsipnya manusia sedih kenapa? Karena menurutnya kehilangan sesuatu yang seharusnya membahagiakan. Maka ayat ini mengingatkan begini, ya. Pembahagia sesungguhnya hanyalah Allah. Penyedih sesungguhnya juga Allah. Ya. Jadi tidak mustahil kamu saat ini sedih, tapi karena kamu kembali kepada Allah, insya Allah itu akan bisa berubah menjadi kebahagiaan. Itu rahasia zikir saat sedih, ya. Zikir saat sedih kan minimalnya istighfar, ya. Kalau mau agak panjang, tahlil Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Idealnya tahlil la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, dan seterusnya. Ya. Jadi manusia harus berusaha, ya, berusaha. Ya. Masa iya saya tidak bisa terbahagiakan karena Allah, ya. Ya. Bolehlah saya nggak terbahagiakan karena nggak punya A, nggak punya B, nggak punya C, tapi kan saya masih punya Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Ya. Karena itulah makna tahlil yang diajarkan oleh Rasulullah di balik, ya, di balik apa? Zikir kesedihan. Baik, kemudian bagaimana dalam kenyataan kehidupan? Ya. Mana yang afdal antara adhaka wa abka? Maka hadis Rasulullah mengatakan, ya, abka itulah yang menjadi, ya, menjadi suatu amal soleh yang spesial. Ya. Ya. Artinya, ya, di sisi Allah tidak menjadi satu, ya, satu keistimewaan, ya. Karena kita kan dengar orang, ya, Masya Allah antum awet muda, ya, ya, habis hidupnya riang sih, ya, ya, nggak pernah murung, nggak pernah ini, ya.
ya baguslah ya. Artinya manajemen perasaannya dalam hal ini bagus ya. Tapi bagaimana kehidupan sendirinya, ada abka nggak? Ada nggak dia sesi-sesi yang dia harus meneteskan air mata? Ya. Maka kalau tidak ada, itu sebenarnya merupakan aib imani. Ya. Bagaimana jadi orang beriman kok nggak pernah abka? Ya. Nggak pernah mendapat pertolongan Allah meneteskan air mata, baik karena tilawah Al-Quran, baik karena zikir, ya, yang dilakukan secara sendiri, ya, baik karena mendengar sebuah tausiah, ya, ya, yang semuanya bermuara kepada rasa takut kepada Allah, ya, maka itu menjadi amal soleh yang spesial di sisi Allah. Ya, ya. Karena mata seperti itulah Rasulullah menjelaskan manusia itu bisa selamat dari api neraka. Ya. Ainani la tamassuhum an-nar. Ya. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ya, artinya bukan matanya saja tapi yang disentuh. Ya. Pengertiannya matanya aja nggak kebakar, gimana badannya yang lain. Ya. Kenapa? Karena orang ini sering meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Ya. Dosanya banyak, gimana kalau nggak masuk surga, gimana kalau menjadi ahli neraka. Ya. Perasaan-perasaan seperti ini ketika menjadi air mata, itu air mata yang mahal di sisi Allah. Ya. Ya. Apalagi kita harus malu kepada Allah, ya. Gara-gara sinetron aja meneteskan air mata. Ini Al-Quran nggak bisa meneteskan air mata. Ini zikir nggak bisa meneteskan air mata. Ya. Ya. Padahal Allah punya peluang untuk menjadikan mata manusia itu abka, ya, meneteskan air mata. Kalau saja dia pelajari ilmu-ilmunya, kalau dia berusaha khusyuk, kalau dia berusaha memperbaiki hatinya. Ya. Karena ini terkait dengan tiga hal ini. Siapa yang punya ilmunya, siapa yang berusaha khusyuk dia di sisi Allah, ya. Siapa yang hatinya terus dimainten dengan baik, insya Allah, ya, akan mudah meneteskan air mata di saat-saat uh, dia sendiri utamanya, ya, karena di hadis 7 orang dinaungi oleh Allah, yang terakhir apalah Rasul sebut apa? Rajulun dzakarallaha khalian. Orang yang berzikir sendiri, ya, ya bagaimana kalau rame-rame, ya dijaga aja hatinya, ya, jangan sampai dari lagi ngumpul meneteskan air mata, ya dijaga hatinya bahwa semuanya itu ikhlas karena Allah, bukan karena agar dipuji oleh orang misalnya. Ya. Orang berzikir sendirian meneteskan air mata, insya Allah menjadi amal soleh yang luar biasa di sisi Allah. Ya. Mata yang kedua adalah mata yang berjaga dalam rangka berjihad di jalan Allah. Ya. Ya, kita bisa pastikan, ya, saudara-saudara kita di Palestina dalam kondisi saat ini pasti semua mujahidin ada giliran begadang. Ya. Ya, ya, tentu mungkin bergantian. Ya. Maka kita sebagai orang beriman, ya, ya, udah pastilah merasa ribah, ya Allah. Sementara kita di sini, ya, nyantai-nyantai di sini kita, ya, baik-baik aja, ya, sementara di sana. Supaya jangan terlalu jauh perbedaan kita dengan saudara-saudara kita yang juga disebut ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang lalu enggak berjihad, ya, maka usahakanlah untuk dalam doa, usahakanlah dalam bentuk infak, ya, karena itu insya Allah pasti sangat berguna bagi saudara-saudara kita yang lain. Terlebih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membiayai orang sedang berjihad, dia berjihad. Cuma beda
beda posisi aja. Yang satu di lapangan, yang satu di pembiayaan. Karena itu ya, kita sedih ya kalau ada kalau di luar negeri itu saya pernah hadir sebuah penggalangan dana internasional itu ya. Itu satu orang bisa 10 miliar, 5 miliar, terkecil 1 miliar. Ya Allah, ini betul-betul jahaza ghazian ya, membiayai orang berjihad ya. Kita yang cuma bisa sekian dolar nanti jadi malu ya. Tapi insya Allah rasa ghibtah itulah yang insya Allah ya Allah menilai ya, betapapun sedikit insya Allah tetap dibalas setimpal ya. Jadi kita harus bisa membayangkan ya, ya, ya. Kalau betul kita punya uang segitu, apa iya kita siap berinfak sebanyak itu? Karena nggak jaminan punya uang 100 M mau berinfak 10 M itu nggak jaminan. Butuh wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka. Orang lain matanya udah digunakan begadang di jalan Allah, begadang dengan taruhan nyawa. Kita suruh begadang tilawah, begadang qiyam aja nggak kuat ya. Ya, maka apa yang bisa dibanggakan ya, ya, yang bisa kita persembahkan kepada Allah. Ya, tidak ada lain apa yang bisa ada infak-infak lah ya. Berapapun insya Allah bermanfaat bagi ya, kaum muslimin ya. Ya. Mungkin insya Allah ya, panitia di sini bisa memfasilitasi terkait dengan masalah infak ini ya. Wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Sekali lagi Allah katakan huwa supaya ya, terpahami yang betul-betul bisa mematikan itu hanyalah Allah. Begitu juga yang menghidupkan. Manusia memang kelihatannya bisa ya. Kenapa? Karena bisa. Kenapa? Ya itu karena seizin Allah. Bukankah Allah bercerita tentang Namrud ya. Kata Namrud, ana uhyi wa umit. Saya juga bisa mematikan, menghidupkan ya. Panggil 2 budak sini ya. Ini saya bunuh satu. Mati kan? Ini enggak saya bunuh. Ya. Itu mah kelihatannya aja. Oleh karena itu Nabi Musa mengatakan, bisa nggak kamu membuat matahari itu terbit dari barat ya? Itu nggak bisa. Fabuhitan ladzi kafar. Ya. Wa annahu huwa amata wa ahya ya. Secara umum ini harus berfungsi menjadi akidah di dalam menghadapi musibah-musibah ya. Terutama orang-orang yang dicintai meninggal misalnya ya. Ini akidah ini harus kuat wa annahu huwa amata wa ahya ya. Yang menakdirkan hidup, yang menakdirkan kematian hanyalah Allah. Ya. Maka ya, sudah seharusnya ya, sedihnya harus dibatasi. Jangan sampai sedih sampai bertahun-tahun ya. 5 tahun masih dalam kesedihan nah, meninggalnya orang yang dicintai misalnya. Ya. Ya, sebulan 2 bulan. Ya, apalagi ini penting dalam ayat-ayat yang lain dijelaskan, misalnya di surat An-Nisa, di surat Ali Imran, ya, bekal jihad di jalan Allah. Karena orang yang tidak punya prinsip ini, punya prinsipnya apa? Akidahnya gimana? Kalau ikut jihad, cepat mati. Kalau nggak ikut, itu nggak ada hubungan dengan
kamu berjihad enggak? Ya. Karena wa annahu wa amata wa ahya. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madja'ihim. Kalau saatnya meninggal, kamu tiduran aja juga meninggal. Ya. Karena itu, ketika Khalid bin Walid meninggal, ya, dia mengatakan begini, ya, yang takut-takut jihad itu apa nggak malu ya katanya, ya. Saya ini badan saya ini penuh dengan luka-luka yang mengering semua. Ya. Tapi Allah nggak izinkan saya meninggal dalam jihad. Ya. Akhirnya saya mati seperti matinya, ya, ya beliau merendahkan dirinya tawadhu'nya. Ujung-ujungnya saya cuma mati seperti onta, ya, mati di kandangnya. Walaupun di sisi Allah udah pasti amalnya luar biasa. Penting wa annahu huwa amata wa ahya, ya. Juga tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar. Ya, ya. Karena tidak mustahil dari ikhtiar itulah Allah akan menakdirkan. Satu sisi kita nggak tahu, ya, 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 di sebuah pedesaan di mana itu daerah Afghanistan, ya, ya. Itu rata-rata usia meninggalnya 100 ke atas. Tapi dalam kualitas yang baik. Setelah dipelajari adalah pola makan yang baik. Makanan-makanannya membuat sehat. Ya. Oke, berlaku sunnatullah. Karena sehat, ya berarti mendapat peluang ahya yang lebih lama. Tapi itu juga nggak jaminan, ya. Karena nggak jaminan, nggak boleh ada protes. Padahal orang ini udah rajin olahraga, minum herba ini, herba itu. Kok mati muda juga sih? Nggak boleh seperti itu, ya. Ya, semuanya di tangan Allah. Mata wa ahya. Kalau pas ikhtiarnya menyatu dengan sunatullah yang ada, maka dia mendapatkan, ya, ahya yang baik. Ya. Ya, kalau nggak sedang menyatu, ya hendaklah kita bisa punya husnudzan kepada Allah. Ya. Ini pola hidupnya udah baik, olahraganya baik, semuanya makanan ini selalu berkualitas, ya. Nggak ada tuh goreng-gorengan dan seterusnya, ya. Ya. Ternyata amata takdirnya mati lebih awal. Maka seharusnya husnudzan kepada Allah. Pasti Allah punya rencana yang lebih baik, ya. Ya. Innal khaira yakunu fis syarr, ya. Sesuatu yang baik itu tidak mustahil sudah terkandung dalam sesuatu yang menurut manusia nggak baik. Maka sudah seharusnya prinsip amata wa ahya ini menjadi, ya, prinsip kehidupan sehingga manusia dalam menilai apapun tentang kematian dan kehidupan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian Ibu-ibu, mohon maaf nggak ada pertanyaan, ya. Ya, selain memang dalam safar, kondisi tenggorokan lagi kurang sehat, ya. Jadi mohon izin saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم احفظهم أهاليهم، واحفظهم أبناءهم وبناتهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام. احفظهم من كيد أعدائك أعداء الدين، أعداء الإسلام والمسلمين، شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.